Bagaimana semuanya itu dilihat dari kacamata Islam. Harta dilihat dari kacamata Islam. Ilmu dilihat dari kacamata Islam. Semuanya dilihat dari kacamata Islam. Salah satu pejuang kita mengatakan, di Indonesia ini orang-orang Masyumi dulu mengatakan bahwa untung ruginya perjuangan itu dilihat dari untung ruginya Islam. Kalau kita berjuang tapi Islam rugi di situ, berarti perjuangan kita bukan perjuangan yang hakiki. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila amalan, siapa saja yang beramal, berbuat baik, berbuat kebajikan, min zakarin aw unsa, baik itu perempuan atau laki-laki, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahi kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu tadi kelompok yang pertama. Mereka yang sejahtera secara finansial, mereka sejahtera secara material, tidak kekurangan, bahkan lebih. Dan mereka juga kaya jiwanya, kaya hartanya, dan mereka juga rajin beribadah. Walanabluwannakum, akan kami uji engkau bisyai'im minal khauf, dari rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta dan buah-buahan. Tetapi ada keunggulan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, kabar dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar atas ujian tersebut. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang senantiasa diberikan ujian oleh Allah bertubi-tubi, mohon maaf, sudah miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan kelompok yang kedua ini, dia senantiasa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka cenderung mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, wa man, dan siapa saja, bukan barang siapa. Kalau barang siapa ngaku nanti orang belakang, barang saya itu. Wa man a'rada, siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan aku berikan kepada dia itu ma'isyah dhanka. Allah Ta'ala di kitabul karim ba'dahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, masih memberikan nikmat sehat sempat kepada kita. Karena dua nikmat inilah yang jarang disyukuri oleh manusia dan bahkan lalai darinya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan sempat. Betapa banyak orang di luar sana mereka sehat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan mereka untuk bermujalasah, jalsah seperti ini, mustami'an lil ilmi, mendengarkan ilmu. Betapa banyak orang yang punya keinginan untuk menghadiri majelis taklim seperti ini, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat daripada ulama, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan sabda Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan dia kesehatan. Kita berharap kita menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sun'ani. Kata
Kata Imam Sun'ani, khairun nas man asya'a al khaira 'anil ulama'i. Sebaik-baik manusia mereka adalah yang mengambil ilmu dari para ulama, menyebarkan faedah dan ilmu dari para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di majelis seperti ini malaikat senantiasa mendoakan kita dalam kebaikan. Bahkan diceritakan dalam suatu hadis sampai ikan yang di lautan pun senantiasa mendoakan orang yang talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu agama, menuntut ilmu, tafakuh fiddin. Ini yang sering kita lalaikan. Mohon maaf, waktu kami di Jakarta, kami sering sharing dengan para orang tua, wali murid. Ada orang tua kalau anaknya itu les matematika, les bahasa Inggris, les biologi, itu sangat serius. Bahkan gurunya itu luar biasa, per jamnya hitungannya ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi ketika anaknya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, itu seikhlasnya saja. Nah, ini berkenaan dengan kita tafakuh fiddin. Karena kita tidak bisa hari ini hanya belajar sains tapi tidak mempunyai ilmu agama, maka sainsnya akan menjadi sains sekuler. Dia belajar fisika tetapi tidak mempunyai dasar Islam yang kuat, tafakuh fiddin yang tidak kuat, maka dia akan cenderung menyerang Islam. Karena kata tafakuh fiddin itulah sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang mustasyrikun. Al-mustasyrikun itu orientalis. Mereka belajar Islam mati-matian, siang malam mereka belajar untuk mencari kelemahan Islam, padahal Islam tidak mempunyai kelemahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada mereka. Karena kenapa? Karena niat yang mereka miliki salah, keliru. Nah, kalau kita tafakuh fiddin, maka cara berpikir kita akan selalu merujuk kepada ad-din al-Islam. Karena kita mulia bukan karena yang lain. Kita mulia karena Islam. Harta kita akan bermanfaat karena hanya untuk perjuangan untuk Islam. Tenaga kita akan bermanfaat di hadapan Allah, bernilai kalau kita untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dulu dinamakan, ada namanya masa jahiliyah. Apa yang dimaksud masa jahiliyah di situ? Di zaman jahiliyah dulu itu luar biasa, banyak orang kaya, banyak orang pintar, banyak orang cerdas. Tetapi hartanya, kepintarannya, kecerdasannya liar, cenderung menipu orang, cenderung melabui orang. Karena kenapa? Karena tidak didasari dengan ad-din, tafakuh fiddin, tidak paham dengan Islam. Maka yang dimaksud jahiliyah adalah mereka yang tidak menerima Islam, tidak mengenal Islam. Maka percuma kita guru matematika, pinter sains, pinter, semuanya kita pinter, cerdas, tetapi tidak pernah sholat. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan kita zero, sifar bahasa Arabnya, nol. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang konsep sa'adah dalam Islam. Konsep happiness, kebahagiaan dalam Islam dan kesejahteraan dalam Islam. Apa yang dimaksud kesejahteraan dalam Islam? Nah, itu kita coba tanya. Kalau kita tanya masing-masing jamaah, bahkan orang yang di luar sana, apa yang Anda maksud dengan kesejahteraan? Orang akan mengatakan, ya sejahtera kalau saya punya uangnya, sejahtera kalau saya banyak materinya, mobil saya punya, motor saya punya, rumah saya punya, semua saya punya. Itulah yang maksud dengan kesejahteraan. Karena begitulah definisi yang diperkenalkan oleh pemerintah kepada kita.
atau oleh orang-orang yang sebagian yang pintar tapi tidak mempunyai tafaqquh fid din, tidak mempunyai ilmu dasar agama yang kuat, tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu akan senantiasa menjalani kehidupannya dan akan selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, kehidupan yang mencukupi semuanya, baik materi maupun ruhiyah. Karena kita letaknya kepada pemerintah, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan? Mereka akan menjawab, ya mereka yang punya segalanya, cukup untuk mereka makan, cukup untuk mereka makan setiap hari. Tetapi dalam Islam kita punya worldview Islam. Kami dulu di kampus ada mata kuliah namanya Islamic Worldview. Kalau bahasa Profesor Nakib Al-Attas itu orang Indonesia sebetulnya, tapi dibuang waktu itu di zaman Soekarno ke Malaysia. Sampai sekarang sudah di Malaysia, umurnya 89 tahun. Sampai dia punya kampus namanya ISTEK. Saya pernah ke sana di Malaysia. Beliau mengatakan bahwa Islam worldview itu adalah ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana semuanya itu dilihat dari kacamata Islam. Harta dilihat dari kacamata Islam, ilmu dilihat dari kacamata Islam, semuanya dilihat dari kacamata Islam. Salah satu pejuang kita mengatakan, di Indonesia ini orang-orang masyumi dulu mengatakan bahwa untung ruginya perjuangan itu dilihat dari untung ruginya Islam. Kalau kita berjuang tetapi Islam rugi di situ, berarti perjuangan kita bukan perjuangan yang hakiki, perjuangan kita adalah perjuangan yang fake atau palsu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam 4 golongan. Ada 4 golongan dalam katakan manusia dalam membagikan hartanya atau untuk yas'a ila sa'adah. Mereka senantiasa menempuh jalan kebahagiaan atau jalan kesejahteraan. Yang pertama, ada 4 golongan. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan baik secara materi dan kesejahteraan secara ruhani. Inilah kesejahteraan atau ideal atau kesejahteraan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi tersebut dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 97, man amila amalan, siapa saja yang beramal, berbuat baik, berbuat kebajikan, min dzakarin aw untha, baik itu perempuan atau laki-laki, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahi kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sama kalau kita melihat kehidupan yang baik itu seperti apa, ya kita lihat bagaimana definisi Islam memberikan definisi kehidupan yang baik. Yaitu tadi kelompok yang pertama, mereka yang sejahtera secara finansial, mereka sejahtera secara material, tidak kekurangan, bahkan lebih. Dan mereka juga kaya jiwanya, kaya hartanya, dan mereka juga rajin beribadah. Mereka kaya, tetapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dia punya kedudukan, punya nama baik, disanjung oleh masyarakat, dipuji oleh masyarakat. Dia punya semuanya, tetapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakinya yang sehat, mobilnya yang bagus, motornya yang bagus, dan semua kendaraan dia bagus, dia pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju masjidnya. Itu yang menggunakan hayatan thayyibah, selaras. Nah, dia mempunyai ketakwaan di depan. Bahkan dia mengikrarkan dirinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, pengorbananku ataupun kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala.
matiku, hidupku, semuanya untuk Allah. Karena tidak akan bernilai semuanya. Kalau kita hitung matematikanya itu 0, 1. Seluruh atribut dunia itu 0. Rumah itu 0 nilainya. Mobil itu 0 nilainya. Semua itu nilainya 0. Bahkan pangkat akademik pun 0 nilainya. Jabatan 0 nilainya di hadapan Allah. Jabatan ini akan bermanfaat di hadapan Allah, dan semua atribut keduniaan itu akan bernilai ibadah, akan bernilai 1 manakala semuanya diperjuangkan atau diperuntukkan untuk Islam. Jabatan kita punya jabatan strategis, tetapi jabatan itu tidak bisa membantu kaum muslimin, tidak bisa membantu perjuangan Islam, bahkan justru melemahkan perjuangan Islam, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya yang simpati terhadap Islam, bahkan dia selalu di garda terdepan. Ada sesuatu sumbangan untuk anak yatim, dia paling angkat tangan pertama kali. Luar biasa. Ini hayatan thayyibah. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna, yang seperti itu. Dia mengejar dunianya itu selaras dengan akhiratnya. Banyak uangnya, banyak hartanya, tapi dia tidak lupa mengatakan alhamdulillah. Dia tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat zaman sekarang yang seperti ini itu tidak terlalu banyak. Sangat sedikit. Golongan pertama ini sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu banyak mereka yang selaras antara ketaatan mereka dengan finansial mereka yang sangat cukup. Makanya sahabat Abu Bakar itu, Rasulullah ketika pagi hari mengabsen para sahabat. Siapa yang pagi ini yang sudah bersedekah, kata Rasulullah, pasti angkat tangan pertama kali Abu Bakar. Siapa yang hari ini yang sudah qiyamul lail, yang angkat tangan pertama kali pasti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Ini golongan yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau kita punya ilmu apapun itu tidak didasarkan untuk memperjuangkan Islam, tidak didasarkan untuk membantu Islam, maka nilainya tetap 0. Kita punya tanah banyak sekali, tetapi kita tidak pernah niatkan untuk perjuangan Islam, kita wakafkan untuk pembangunan Islam, maka nilai tanah itu di hadapan Allah 0, 0. Sama kalau kita punya pengetahuan ilmu, kalau kita tidak persembahkan untuk membantu Islam, kita punya ilmu ekonomi, tidak punya ilmu astronot, kita punya ilmu semuanya, sains dan lain sebagainya, IPA, tetapi kita tidak persembahkan untuk membantu Islam, maka nilai akademik yang kita punya itu adalah nilainya 0, 0. Karena kenapa? Disitulah kita bisa membedakan antara umat Islam dengan tidak. Pertanyaan saya adalah, orang kafir punya ilmu tidak? Punya. Mungkin lebih cerdas daripada kita. Orang kafir punya harta? Punya mereka. Mungkin lebih kaya daripada kita. Tetapi semuanya itu dikalahkan oleh umat Islam. Kalau umat Islam, satu saja poin yang paling utama dan yang paling unggul adalah mereka senantiasa mempersembahkannya untuk pengorbanan Islam dan perjuangan Islam. Mereka tidak tanggung-tanggung, tidak main hitung-hitungan. Untuk membantu Islam, perjuangan Islam, mereka tidak hitung-hitung. Kalau saya keluarkan sekian, berapa yang saya harus dapat? Kalau saya ceramah di sini, berapa amplop yang Anda kasih kepada saya? Bukan begitu untuk perjuangan Islam. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah di jalannya. Sama kalau kita sebagai akademik, makanya sekarang banyak orang-orang yang pemikirannya itu sesat, yang terjangkit kepada penyakit sifilis, sekuler, liberal, pluralisme. Karena kenapa?
Karena mereka pintar, cerdas, tetapi mereka tidak membaca Iqra bismi rabbika. Mereka hanya sebatas Iqra saja, membaca. Sama dengan orang kafir. Orang kafir itu hanya sebatas Iqra, sebatas membaca. Tetapi perbedaan kita dengan orang kafir, kita mempunyai bismi rabbika. Saya membaca alam semesta ini, saya membaca buku, saya membaca apapun, bismi rabbika, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita. Itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua untuk kesejahteraan hidup itu adalah mereka yang secara material diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, tetapi secara ruhiyah ibadah mereka itu luar biasa. Kalah orang-orang yang mempunyai materi secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Wala nabluwannakum, akan kami uji engkau bisyai'in minal khauf, dari rasa takut. Takut ini dan takut itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kelaparan, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu kata Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta dan buah-buahan. Tetapi ada keunggulan mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan kabar dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar atas ujian tersebut. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang senantiasa diberikan ujian oleh Allah bertubi-tubi. Mohon maaf, sudah miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan kelompok yang kedua ini, dia senantiasa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka cenderung mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Mereka senantiasa bersabar. Memang mereka tidak mempunyai harta benda, tetapi keinginan ataupun kekuatan ruhaniyah mereka itu sangat kuat. Ikatan ruhaniyah kepada Allah kuat. Zikirnya tidak pernah lepas. Sholat nafilah yang tidak pernah lepas, apalagi sholat wajibnya. Tapi dia senantiasa, tapi kekurangan dia adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Tetapi sangat luar biasa, meskipun mereka sengsara secara material, tapi mereka kaya dengan hati mereka. Mereka tidak pernah dengki kepada harta orang lain. Mereka tidak pernah hasut kepada orang lain. Kalau zaman sekarang kan mungkin fenomena yang berbeda. Tetangga kita beli kulkas, yang kita yang kedinginan. Tetangga kita beli kipas angin, ya kita yang ribut. Tetangga kita beli TV, ya kita yang rame. Diceritakan tuh, oh si fulan beli ini, dari mana dia dapat duit? Dari mana dia dapat duit? Dari mana dia dapat uang? Bikin sumpek pikirannya sendiri. Itu yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kelompok inilah kalau harta dimiliki itu sangat luar biasa. Kalau kita membaca banyak sejarah, Fir'aun misalnya, Fir'aun itu kaya secara materi, luar biasa. Mesir dia punya, semuanya dia punya. Tetapi masalah paling fundamental mereka adalah mereka tidak mempunyai ruhiyah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman, bahkan cenderung memusuhi Islam dengan harta mereka. Sama ketika itu juga. Ketika di masa jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah,
Maka orang-orang kafir pada waktu itu, terutama Abu Jahal dan koncong-konconya, DKK dan CS-nya, mereka sudah mulai khawatir. Nabi selama ini dijuluki Al-Amin, orang yang paling amanah. Tetapi mereka merasa terganggu dengan dakwah Rasulullah SAW, maka mereka mengadakan negosiasi. Orang-orang kafir datang ke rumah paman Rasulullah SAW, Abu Talib. Kalau tidak salah kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Bahkan dia menawarkan, begini saja, suruh berhenti saja ponakanmu itu berdakwah Islam, kami akan berikan dia semuanya. Apapun yang dia minta di kota Mekah ini kami berikan. Dia mau harta, kami akan berikan. Dia mau perempuan paling cantik di Arab ini, kami akan berikan. Apapun yang dia mau, kami akan berikan. Tetapi satu syaratnya, kata mereka, kata orang-orang kafir, Muhammad harus berhenti mengiklankan Islam. Muhammad harus berhenti mendakwahkan lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berhenti. Tapi kata Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, tidak akan aku lepas perjuangan Islam ini, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya, di tangan kiri saya bulan, atau kama qala Rasulullah SAW, saya tidak akan pernah berhenti sampai saya celaka dengannya, sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam di atas muka bumi ini. Nah, itu tadi materi yang sangat cukup, tapi dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai ketakwaan yang kuat. Maka cenderung harta itu akan meremehkan orang lain, cenderung harta itu akan menjatuhkan martabat orang lain, cenderung akan merugikan banyak kaum muslimin. Contohnya sekarang kalau kita lihat ekonomi kita sebagian besar dikuasai oleh kapitalisme. Karena prinsip kapitalis itu adalah modalnya sedikit tapi untungnya harus besar. Itu kapitalis. Sehingga berbagai macam cara pun dia akan lakukan. Ketika dia berniaga, dia berbisnis, pasti bisnisnya akan menipu orang, akan merugikan orang lain. Uangnya cenderung atau hartanya cenderung untuk melawan Islam. Itu banyak diceritakan. Dalam sejarah juga diceritakan kaum Samud yang luar biasa, sektor ekonomi dia kuasai semua. Kaum Samud itu agrari, mereka menguasai pertanian. Tapi tidak pernah sekolah di IPB, Institut Pertanian Bogor, tidak pernah. Tapi mereka menguasai faktor ekonomi dari segi pertanian. Luar biasa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada mereka untuk diingatkan, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini dengan harta kalian. Tetapi malah mereka itu menantang Nabi Saleh. Ya sudah, kalau kamu mengaku nabi, tunjukkan kepada kami keahlianmu dan mukjizatmu. Maka ketika Nabi Saleh menunjukkan kemukjizatan atas izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu menjadi onta. Tadinya batu menjadi onta atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh. Setelah jelas bagi mereka, tapi mereka pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cenderung akan membunuh onta yang disulap dengan atas izin Allah, itu akan diubah menjadi onta, dibunuh oleh mereka. Bahkan ada satu kisah untuk kaum Samud itu yang paling fenomenal, yang luar biasa, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 40 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu di kota itu, kaum Samud maksudnya, di antara kaum Samud ini mereka mempunyai tis'atu rahtin. Di antara kaum Samud ini
ada tis'atu rohtin. Tis'ah itu artinya 9, rohtin artinya kelompok. Dalam bahasa Arab, rohtun itu jumlahnya dari 9 sampai 10. Kalau 9 kelompok berarti mereka kira-kira 80 sampai 90 orang. Apa kerjaan 90 orang ini? Yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka banyak hartanya, banyak kekayaannya. Semuanya mereka miliki, tapi kerjaan mereka di dunia, di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka senantiasa dengan harta ini membuat kerusakan. Tebang pohon sana sini. Semua orang ingin dibeli dengan uangnya. Semua ingin digadaikan dengan kekayaannya. Ini teringat, ini saya lucu dulu pernah saya di Jawa Barat itu mengajar. Ada seorang yang berkata kepada saya, "Oh Ustadz, anak saya masukin pondok kok enggak baik-baik ya. Oh, malah tambah jelek gitu. Di rumah enggak pernah begini, kok di pesantren begini ya. Anak saya kok enggak soleh-soleh gitu." Saya mengatakan kepada bapak tersebut, "Mohon maaf Pak." Orang Kalimantan pada waktu itu. Menjadi soleh itu tidak mudah, saya bilang. Butuh proses yang lama dan butuh kerja keras yang luar biasa. Kalau seandainya kesolehan itu bisa dibeli, saya beli yang pertama kali Pak, meskipun saya tidak ada uang. Saya akan berusaha untuk membelinya. Kalau kesolehan itu bisa dibeli, beli saja, tidak usah sekolah. Dan dia cenderung menyalahkan kita sebagai ustaz, mungkin cara mendidiknya kurang baik. Ya saya katakan pada waktu itu, anak itu disetorkan ke pondok pesantren itu dalam usia 14 tahun. 14 tahun dicobloskan ke pondok pesantren atau dihantar ke pondok pesantren. 14 tahun di tangan orang tuanya. Secara logika saya bilang, 14 tahun saja belum soleh itu anak di tangan bapak dan ibu, apalagi di tangan kami yang baru 3 tahun. Ujuk-ujuk ingin pengen soleh, tidak bisa. Logika sehatnya begitu. Yang 14 tahun saja di tangan mereka, setiap hari mereka lihat anak itu tidak menjadi soleh, tapi tiba-tiba minta kepada kami disulap menjadi orang soleh. Tidak bisa. Butuh proses yang sangat lama. Karena mungkin dia merasa saya sudah bayar mahal. Kenapa anak saya kurang baik, tidak soleh-soleh juga ini? Ya, mungkin kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan luar biasa. Diberikan kelebihan harta, tetapi ya, mereka itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa syuruk? Belum Pak? Syuruk sudah? Oke, kita akan lanjutkan. Itu golongan yang kedua. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang kedua ini sebagai orang yang luar biasa. Tidak sholat tetapi kaya. Banyak orang protes itu. Ustadz, saya sering sholat, sering zikir, tidak lepas nafilah saya, tetapi kok saya masih miskin. Kadang orang yang protes seperti itu. Saya sering sholat, rajin dan lain sebagainya, ke masjid pun iya, tetapi kenapa saya masih miskin? Mungkin kita bisa katakan kepada dia, Allah menguji anda dengan ayat tadi, dengan surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Maka bersabarlah dengan ujian itu dan terus berusaha berikhtiar. Karena sesungguhnya kita beribadah itu bukan berarti kita untuk menjadi orang kaya. Itu kewajiban kita. Apalagi sholat fardu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kelompok ini, mereka luar biasa, kaya, raya, banyak hartanya, tapi tidak pernah sholat, tidak peduli dengan Islam. Ini istilahnya dalam Islam adalah istidraj.
Istidraj. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihi abwaaba kulli syai'. Ya. Maka mereka melupakan peringatan Allah, tak kala mereka merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala dan telah diberikan kepada mereka, ya, mereka lupa dengan ikatan Allah, mereka lupa dengan Islam, mereka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fatahna abwaaba kulli syai'. Fatahna abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu kesenangan dari manapun berada. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka itu merasa senang dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Contoh, subuh dia sudah ke masjid. Saya nggak ke masjid, tidur saja, tapi perusahaan saya jalan, dagangan saya lancar, berniaga saya lancar. Oh, banyak uang saya. Ente ngapain sholat setiap hari kok masih miskin? Nah, orang seperti ini dikatakan dalam Al-Quran mereka istidraj. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan azab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Dia merasa aman. Saya pinter kok, matematika, fisika, biologi saya pinter, tapi saya tidak sholat. Dengan sengaja dia mengatakan seperti itu. Tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan terus, itu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan terus kekayaan, diberikan terus kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sering bermaksiat, tidak pernah menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, di suatu saat nanti engkau akan dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba. Sehingga kalau engkau jatuhnya luar biasa, sangat jauh. Sama seperti kita main layang-layangan, kita ulur terus, ulur. Kalau dia ulurnya kita hanya pendek, maka mungkin kalau putus tuh talinya atau benangnya, kemungkinan juga jatuhnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau dia ulur sampai ke atas, sampai menjulang tinggi, sampai berapa meter, ratus meter ke atas, kalau dia putus maka jatuhnya pun akan jauh. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok keempat yang terakhir, yang paling sial, kelompok keempat ini. Ya, mereka itu tidak juga rajin ibadah, ruhiyahnya juga 0, 0. Mohon maaf, miskin juga secara material. Ini kelompok paling sial. Sudahlah, mohon maaf, miskin, tapi juga miskin hatinya, miskin ruhiyahnya. Ini luar biasa, ini kelompok paling sial. Makanya Profesor Din Hafiduddin, guru kami dulu di Bogor, mantan ketua Basnas, beliau itu pernah mengadakan penelitian dan beliau menyimpulkan bahwa permasalahan umat Islam di Indonesia ini adalah, mohon maaf, orang-orang miskin itu tidak lagi kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tiap hari banting tulang, segitu saja rezekinya, tapi meninggalkan sholat. Segitu-gitu aja rezekinya, tiap hari Allah uji dia dengan itu, tapi tidak pernah sholat. Minimal, kalau kita, mohon maaf, tidak kaya secara finansial, tidak kaya secara materi, minimal kita ambil yang pertama, atau minimal kita ambil yang kedua. Kita kaya dengan hati kita, kita kaya ruhiyah kita. Kaya ruhiyah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang seperti ini dalam Al-Qur'an surat Toha. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa man a'rada, wa man, dan siapa saja, bukan barang siapa. Kalau barang siapa ngaku nanti orang belakang, barang saya itu. Saya mengartikannya man a'rada itu artinya siapa saja, bukan barang siapa. Kalau barang siapa nanti orang ngaku dia barang saya itu, Mas.
Tapi kita artikan sebagai waman a'rada, siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja kata Allah Subhanahu wa taala berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan aku berikan kepada dia itu ma'isyah dhanka, kehidupan yang sempit. Sebagian para ulama mengartikan kehidupan sempit itu dia diberikan materi sangat banyak, luar biasa, kekayaan mereka luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keberkahan dalam kekayaannya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemiskinan secara absolut. Sudah miskin finansial, materi, dia juga miskin ruhiyah. Ini sangat celaka. Ya, jadi kita bisa memposisikan diri kita di mana. Kalau kita berharap posisi kita ada yang golongan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan finansial yang secara lengkap, materi yang secara lengkap, tidak kekurangan, bahkan lebih, tetapi kita juga rajin beribadah. Takwa kita itu selalu di depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang penyampaian dan kata yang keliru, kata yang salah datang dari kami pribadi, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.